Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Salam. Sehat toh hari ini? Hari ini sehat kan? Sehat, Bu. Pagi, Bu. Ya, hari ini kita materinya sosial ya. Tapi sebelum ke materi konflik sosial, di pembelajaran daring ini kita berdoa dulu ya. Loren, siapin teman-temanmu buat mimpin doa. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup? Oke. Selamat pagi, Loren. Selamat pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Terus ada Loren, Amanah. Bunuri absen sekalian ya. Bunuri absen kalian ya, biar apa? Ketahuan. Biar ketahuan siapa yang belum masuk sekarang nih. Nah, yang pertama ini. Loren, ada Loren? Hadir, Bu. Loren ada? Ada, Bu. Oke. Eca ada Eca? Hadir, Bu. Oke. Rahara Salju, Niko? Ada nih. Oke. Hilda, ada Hilda? Hadir, Bu. Oke. Vindia ada? Vin, kamu ngapain, Vin? Bu. Ya. Oke. Lagi di jalan ya, mau sekolah ya, Vindia ya? Ya, Bu. Ya. Vindia mau ke sekolah ya? Oke. Ini ada satu anak yang belum masuk nih. Siapa ini? Amalia. Oke, materi kita hari ini adalah konflik sosial kan. Melanjutkan yang kemarin, kita kan udah mempelajari tentang definisi konflik, kemudian tentang gejala-gejala konflik, gitu kan. Nah, sekarang Bu Nuri akan tampilin materi kita yang hari ini akan kita pelajari, gitu kan. Karena udah 2 kuis yang Bu Nuri lempar. Sekarang Bu Nuri mau kasih presentasi share screenan PPT-nya yang materi hari ini tentang konflik sosial. Oke, ini ya, ini konflik, kekerasan, integrasi sosial. Apa sih konflik sosial itu? Konflik sosial itu kan dari bahasa Latin, configure, artinya saling memukul. Kalau dalam KBBI itu konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Nah, secara sosiologis nih, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Nih. Terus, faktor-faktor penyebab konfliknya. Ini menurut Suryono Sukanto, itu mengemukakan bahwa 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat itu perbedaan antar individu, perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Terus lanjut, bentuk-bentuk konflik menurut Lewis Coser, konflik realistis itu berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Kalau konflik non-realistik itu adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang antagonis, jadi berlawanan gitu, melainkan dari kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Ini yang kemarin udah kita pelajari ya, ada pengertian, ada bentuk konflik, itu udah kemarin. Terus Suryono Sukanto itu juga mengklasifikasikan ada konflik pribadi. Konflik pribadi mungkin kalian pernah nih berkonflik gitu ya, secara pribadi. Terus ada konflik rasial, konflik antar kelas, konflik politik, konflik internasional gitu. Kemudian dari Ursula,
Konflik itu dengan orang tua sendiri, ada konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik suami istri, konflik sekolah, kemudian konflik dalam memilih pekerjaan. Misalkan nih Arti mau kuliah di psikologi, tapi orang tua menginginkan Arti untuk kuliah di kedokteran. Nah, kayak gitu tuh ada konflik dalam memilih sekolah juga. Atau pas kemarin kalian mau SMA kan, Amalia pengennya di SMA 1, tapi orang tua di SMA 2 gitu. Itu juga konflik namanya. Terus konflik agama, terus ada konflik pribadi juga. Kemudian ada dampaknya nih. Dampak konflik. Ada konflik ini ada banyak nih. Ada memperjelas aspek yang belum jelas, kemudian memungkinkan penyesuaian kembali norma. Ini yang positif ya. Kemudian meningkatkan solidaritas. Artinya ketika terjadi konflik itu dampak positifnya adalah bisa meningkatkan solidaritas antar kelompok itu. Kemudian merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok, membantu menghidupkan kembali norma-norma, terus sarana untuk mencapai keseimbangan, kemudian memunculkan sebuah kompromi baru. Nah, itu yang konflik positif, kalian bisa pelajari. Nanti ini saya bagikan di Google Class. PPT-nya nanti saya share di Google Class kalian. Nah, konflik juga memiliki dampak negatif pasti ya. Ada keretakan hubungan antar individu, kemudian kerusakan harta benda, berubahnya sikap pribadi para individu, kemudian munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang salah. Itu PPT-nya yang tentang materi kita hari ini. Nah, ini tadi apa namanya, ada diskusi kalian, kemarin ada tugas kelompok, masing-masing kelompok itu ada 3 sampai 4 orang, sudah Bu Nuri rangkum, nanti Bu Nuri tampilkan, salah satu nanti mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Ini Bu Nuri carikan dulu tugas-tugas kalian, sudah Bu Nuri jadikan satu di dalam PPT-nya Bu Nuri, jadi kumpulan tugas kalian. Oke, kalian masih ingat kan, tapi tugas kelompok kalian kan, kelompok yang pertama itu ada tentang nih, tawuran antar pelajar gitu. Itu siapa yang kemarin mau mempresentasikan? Kelompok 1 ada Amalia, Prahara Salju sama Alivia. Siapa yang mau mewakili ini? Oke, Amalia, yuk. Tawuran antar pelajar, yuk. Saya Amalia? langsung ke intinya cara mencegah tawuran aja ya, Bu. Oh, ini saya Bu yang jelasin, Bu. Boleh, silakan, karena ini hasil diskusi kelompok. Oke, yuk, silakan. Dibagi-bagi boleh. Ini hasil kelompokmu kemarin kan? Yuk. Penyebab tawuran antar pelajar. Penyebab tawuran antar pelajar. 1. Krisis identitas, yakni ketidakmampuan pelajar sebagai remaja dalam proses pencarian diri. Mereka mencari identitas dari pengalaman dan nilai-nilai. 2. Keluarga. Sebagai tempat pendidikan pertama, keluarga punya peran besar untuk membentuk karakter anak, termasuk juga sebagai penyebab tawuran. Kurangnya perhatian, komunikasi, dan kasih sayang dari rumah membaut para pelajar mencari perhatian, dan validasi dari kegiatan di luar yang sayangnya melanggar peraturan. Pergaulan, gengsi, rivalitas antar sekolah. Udah itu. Oke, ini ya, ini yang penyebabnya. Terus ini kamu juga menuliskan cara mencegah tawurannya. Nih, siapa nih dari Amalia, Prahara Salju sama Alivia? Siapa yang mau mempresentasikan cara mencegah tawuran ini? Saya, Bu. Oke, yuk. Saya, Bu. Boleh. Cara mencegah tawuran. 1. Membuat peraturan sekolah yang tegas. Bagi siswa yang terlibat dalam tawuran akan dikeluarkan dari sekolah.
Jika semua siswa terlibat tawuran, maka sekolah akan memberhentikan semua siswa dan melakukan penerimaan siswa baru dan pindahan. Setiap pelajar siswa-siswi harus dibuat takut dengan berbagai hukuman yang akan diterima jika ikut serta dalam aksi tawuran. Bagi yang membawa senjata tajam dan senjata khas tawuran lainnya juga harus diberi sanksi. 2. Memberikan pendidikan anti tawuran. Pelajar diberikan pemahaman tentang cara menghancurkan akar-akar penyebab tawuran dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa kekerasan. Jika terjadi suatu hal, selalu berperilaku sopan dan melakukan rencana pelajar Badung yang merencanakan penyerangan terhadap pelajar sekolah lain. Jika diserang, diajarkan untuk mengalah dan tidak melakukan serangan balasan, kecuali terpaksa. 3. Memisahkan pelajar berotak kriminal dari yang lain. Setiap manusia memiliki sifat bawaan masing-masing. Ada yang baik, yang sedang, dan ada yang kriminal. Jahatnya kepada siswa lain lebih baik diidentifikasi dari awal dan dilakukan bimbingan konseling tingkat tinggi untuk menghilangkan sifat-sifat jahat dari diri siswa tersebut. Jika tidak bisa dan tetap berpotensi tinggi membahayakan yang lain, segera dikeluarkan dari sekolah. Ini kelompok kalian diskusinya ini ya, horor sekali nih. Memisahkan pelajar berotak kriminal gitu ya, bahasanya terlalu mengerikan sekali ini. Tapi nggak apa, ini diskusi kalian bagus sekali ini, kelompok 1. Nah, jadi kalau misalkan kamu punya konflik, itu mengatasinya ada dengan mediasi, arbitrasi, kemudian adjudikasi, kompromi, kemudian ada nanti kalau sampai parah boleh gencatan senjata ya. Ada nggak itu penyelesaian konflik dengan gencatan senjata, kan ada tuh, ya kan? Nah, kayak konfliknya Vina sama konfliknya Hilda, kemudian diselesaikan oleh Amalia, itu namanya apa? Mediasi. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini nih, semuanya open cam dulu, open kamera. Nah, takutnya kalian ini lagi. Semuanya open cam. Yang memimpin berdoa buat sesi kita ini Floren, silakan kamu nutup. Nanti kamu nutup ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih kalian sudah gabung di kelas pagi kita ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi ya. Nggak usah melihat berita-berita yang mungkin membuat kalian menjadi gemetar, kayak Bu Nuri jadi takut kan lihat berita itu. Nah itu, oke. Pertemuan pada pagi hari ini Bu Nuri cukupkan sekian. Tugasnya sudah Bu Nuri turunkan di Google Classroom. Nanti bisa kalian kerjakan. Ingat sebelum jam 3. Bu Nuri tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Floren silahkan pimpin doa. Tutup dulu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih dari Bu Nuri. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Allah.